Akal sehat, benteng konstitusi. Setelah berbulan-bulan bersidang yang menyita perhatian publik, Mahkamah Konstitusi atau MK akhirnya menolak permohonan uji materi pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Putusan itu tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114-PUU-19 Romawi-2022 yang dibacakan Kamis 15 Juni. Salah satu alasan mendasar, MK menolak gugatan ini karena lembaga itu mengakui Konstitusi Indonesia tak pernah mengatur jenis sistem yang dipakai dalam pelaksanaan pemilu. MK menyadari pilihan sistem pemilu menjadi wewenang pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Putusan ini tentu patut diapresiasi. Salah satu alasannya karena sistem proporsional terbuka yang telah dijalankan sejak pemilu legislatif 2004 ini telah sesuai dengan prinsip demokrasi yang salah satunya mengutamakan transparansi. Dengan sistem ini, pemilih dapat memilih daftar nama calon legislatif, bukan gambar atau lambang partai. Artinya, mereka tidak seperti membeli kucing dalam karung. Selain itu, sistem proporsional terbuka juga sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga memungkinkan mereka memiliki wakil yang layak dipercaya untuk menyalurkan dan menyuarakan aspirasi. Mayoritas parpol, baik di parlemen maupun non-parlemen, juga mendukung sistem ini, kecuali tentu saja sejumlah individu yang mengajukan gugatan yang menginginkan sistem pemilu dibuat secara tertutup. Tentu hak para penggugat untuk mengajukan gugatan harus kita hargai. Begitupun putusan MK yang menolak gugatan tersebut harus pula kita hormati. Dalam negara demokrasi, dialektika atau perdebatan ialah sebuah keniscayaan. Selama itu dilakukan dengan cara-cara konstitusional, bukan dengan memaksakan kehendak. MK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman juga harus memutuskan berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan, bukan lantaran tekanan pihak-pihak lainnya, termasuk dari penguasa. Kita tentu berharap pemilu serentak yang akan digelar tahun depan juga berlangsung demokratis, jujur, dan adil. Biarlah rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan sendiri wakilnya. Jadikan pemilu sebagai pesta demokrasi yang gembira, bukan penuh dengan keterpaksaan, apalagi di bawah tekanan. Para caleg pun hendaknya menawarkan visi yang bernas, bukan sekadar janji, apalagi dengan iming-iming uang.